Kasihan kasihan Check speed up, no counter. Kalian tahu nggak sih guys, Korea Selatan itu negara maju. Kalau kalian nggak tahu, mari kita bahas. Republik Korea atau lebih dikenal sebagai Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi wilayah selatan semenanjung Korea. Pertama, keadaan penduduk Korea Selatan. Luas wilayah Korea Selatan 100.210 km persegi dengan jumlah penduduk Korea Selatan pada tahun 2024 saat ini ke-51, 763.678 juta dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,091%. Korea Selatan memiliki populasi 0,64% dari populasi dunia. Korea Selatan populasi atau jumlah penduduk Korea Selatan diproyeksikan turun 27%. Karena para generasi mudanya menahan diri untuk tidak menikah. Hanya ada 192.000 pernikahan yang tercatat di tahun ke-2022. Warga semakin enggan menikah karena berbagai alasan, mulai dari mahalnya harga rumah dan lebih memilih bekerja, serta tingginya angka pengangguran generasi muda. Kedua, tingkat pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan di Republik Korea terdiri dari 1 hingga 3 tahun masa prasekolah dan taman kanak-kanak, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, 4 tahun sekolah tinggi atau universitas. Universitas terbaik di Korea Selatan, Seoul National University SNU, Universitas Yonsei, Universitas Hanyang, dan masih banyak lagi. Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Hal ini dilihat dari kualitas sumber daya manusia Korea Selatan yang produktif dan pekerja keras. Pada sejak periode Joseon, masyarakat berlomba-lomba untuk mampu mengenyam pendidikan setinggi mungkin, dapat terlepas dari jeratan kemiskinan serta penandaan status sosial seseorang dalam masyarakat. Ketiga, keadaan ekonomi di Korea Selatan. Ekonomi Korea Selatan merupakan ekonomi terbesar ke-12 di dunia. Berdasarkan produk domestik bruto Korea Selatan bergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional. Kegiatan perekonomian penduduk Korea Selatan antara lain sebagai berikut. Pertanian. Pertanian di Korea Selatan merupakan salah satu sektor perekonomian di Korea Selatan. Hasil tertinggi pertanian di Korea Selatan, yaitu penghasil ginseng terbesar di dunia. Ada pula juga pertanian beras dan juga kentang. Peternakan. Dalam bidang peternakan di Korea Selatan, salah satu hasil peternakan di Korea Selatan yaitu sapi. Mereka memiliki ras sapi asli berasal dari persaingan antara Bos Indicus dan Bos Primigenius. Pertambangan. Tambang Sangdong yang terletak di Korea Selatan merupakan salah satu tambang tungsten terbesar di dunia, dengan produksi tungsten Sangdong skala besar dan berkualitas tinggi. Produk potensial utamanya adalah tungsten dan molibdenum yang merupakan kekuatan pendorong perkembangan ekonomi Korea Selatan sejak pasca Perang Korea. Industri. Industri Korea Selatan bergerak dengan pesat terutama atas permintaan produk elektronik, otomotif dan telekomunikasi juga menjadi industri andalan di Korea Selatan. Korea Selatan juga mengembangkan ekspornya dalam industri yang menghasilkan produk-produk konsumsi seperti fashion dan kosmetik sebagai komoditas industri baru. Keempat, keadaan sosial budaya di Korea Selatan. Korea Selatan kontemporer berkembang dari kebudayaan Korea tradisional. Pada awal suku-suku nomaden Korea
dengan mempertahankan tradisi Korea kuno berusia ribuan tahun yang dipengaruhi budaya Tiongkok kuno. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke negara berkembang. Pakistan. Pakistan dianggap sebagai negara berkembang dan merupakan salah satu dari 11 berikutnya, sekelompok 11 negara yang bersama dengan BRIC memiliki potensi tinggi untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia pada abad ke-21. Pada tahun 2020 perkiraan PDB minimal Pakistan adalah US 376.493 miliar dolar. Pertama, keadaan penduduk di Pakistan. Pakistan memiliki area seluas 796.095 km², dengan populasi Pakistan dilaporkan sebesar 229,2 orang pada ke-2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 224,8 orang untuk ke-2021. Data populasi Pakistan diperbarui tahunan dengan rata-rata 97,5 orang dari 1950 sampai 2022 dengan 73 observasi. Kedua, tingkat pendidikan di Pakistan. Pendidikan umum di Pakistan mewajibkan 3 mata pelajaran wajib di negaranya, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yakni bahasa Inggris, Urdu, dan Islamiyat. Universitas di Pakistan yaitu Kamsati University, Karachi University, Government College University, dan masih banyak lagi. Ketiga, keadaan ekonomi di Pakistan. Keadaan ekonomi Pakistan bergantung pada sumber daya alam berupa hasil pertambangan. Produk tambang yang terbesar inilah gas alam, sedangkan produk lainnya ialah minyak bumi, besi, tambang dan batu gamping dalam jumlah terbatas, serta batu bara berkualitas rendah. Kegiatan ekonomi berpusat pada kegiatan ekspor impor. Keempat, keadaan sosial budaya di Pakistan. Keadaan Pakistan didasarkan pada matras budaya Indonesia Persia yang merupakan landasan identitas Muslim Asia Selatan. Terdapat perbedaan budaya di antara kelompok etnis yang berbeda dalam hal-hal seperti pakaian, makan, dan agama, terutama jika adat istiadat para Islam berbeda dengan praktik Islam. Selesai.